Oke, terima kasih dan puji Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan yang terambil daripada 1 Petrus pasal 2 ayat 19 sampai 25. Saya baca dari ayat 18. 1 Petrus pasal 2 ayat 19, ayat 18 sampai 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia atau Allah yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Luka-lukanya kita menjadi sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jemaat yang kami kasihi, di dalam pembacaan ini kita melihat seputar penderitaan yang dihadapi. Untuk hari ini saya namakan satu kalimat, makna penderitaan bagi orang Kristen. Makna, artinya, atau tujuannya dalam kehidupan ini, seringkali kita memberi garis penghakiman apabila seorang kena musibah atau penderitaan, baik apapun keadaannya, sering kita berpikir, apakah ini karena kesalahannya? Tetapi apabila kita lihat, orang jahat juga kena penderitaan, orang baik juga kena penderitaan. Sehingga apa kata kita? Untuk penjelasan bahwa tradisi orang Afrika, minta maaf orang Afrika di sini, ini dulu bukan sekarang. Semua hal yang tidak baik dianggap sebagai hukuman terhadap kesalahan kepada seseorang. Sama ada itu kesalahan mereka kepada nenek moyang atau kepada dewa mereka, maka menderitalah mereka. Hasil bumi berkurangan dianggap sebagai penderitaan karena kesalahan. Penyakit dan kematian berlaku dianggap sebagai kesalahan, akibat kesalahan. Sama dengan tradisi bangsa Yahudi, orang Yahudi dalam perjanjian lama, sebab nabi yang menyampaikan kata-kata itu ada dua yang disampaikan para nabi. Dia membawa kutuk atau dia membawa berkat. Dia membawa kematian atau membawa kehidupan. Seringkali ucapan informasi yang disampaikan melalui nabi oleh Allah ada akibat dua perkara, sama ada hidup atau mati. Sehingga bangsa Yahudi beranggapan bahwa setiap penderitaan itu adalah karena dosa. Melakukan kehendak Allah adalah jaminan untuk kemakmuran dan keberhasilan. Itu yang dikatakan di dalam perjanjian lama.
Tetapi ketidaksediaan mengikuti jalan Tuhan akan mengakibatkan penderitaan dan kegagalan. Kalau kita baca di dalam Ulangan 30 ayat 15 sampai 20 mengatakan, "Aku datang berkata kepadamu hari ini," kata para nabi yang menyampaikan firman Allah, "untuk membawa keberuntungan atau kutuk, untuk membawa kehidupan atau kematian." Ulangan 30. Sehingga mereka berkesimpulan di sini, setiap penderitaan itu adalah akibat dosa, sama ada orang itu atau orang tuanya. Ini konsep. Apa kata pandangan kita hari ini sebagai orang yang percaya Tuhan? Apa kata kita tentang maknanya penderitaan? Saya kali lagi, bagian yang pertama saya mau membawa kita melihat makna penderitaan bagi dunia secara umum. Secara umum ya, global. Orang Afrika tadi menganggapkan sesuatu yang tidak baik itu adalah akibat kesalahan kepada dewa atau orang tertentu, nenek moyang. Orang Yahudi dalam penyelama, tradisi mereka apabila dikatakan ada penderitaan, ada penyakit atau apapun, mereka pikir itu karena dosa orang itu atau dosa orang tua. Untuk contoh kita lihat dalam Yohanes pasal 9. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3, kita melihat bertemu dengan seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu Yesus datang, suruh orang itu ikut kata-katanya, perintahnya. Lalu menjamah orang itu, mengoles tanah, lalu suruh dia pergi cuci, menyucikan mukanya, lalu melihat kembali. Orang Farisi, orang Yahudi, dia katakan di ayat 2, dia buta dianggap karena dosanya atau karena dosa orang tua. Tetapi apa kata Yesus? Bukan karena dosanya, bukan juga karena dosa orang tuanya, tetapi pekerjaan Allah harus dinyatakan kepada dunia ini melalui keadaan ini. Saya juga dulu dalam pandangan saya apabila seorang doa dia tidak ada sembuh-sembuh, saya pun berpikir demikian. Dosa apa dia ini? Senang kita ada keputusan menjadi hakim, belum ada informasi yang kokoh, sudah kita menjadi hakim. Sebenarnya bukan. Yesus berkata, bukan karena dosa orang yang buta itu sejak lahir ini, bukan juga karena orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah yang besar itu harus diberitakan, harus dinyatakan di dalam keadaan butanya itu sekarang melihat. Itu secara umum. Saudara jemaat yang kami kasihi, mari kita lihat makna penderitaan bagi orang Kristen. Tadi itu secara umum, begitulah kita pikir. Tetapi sekarang kita mau melihat apa makna penderitaan bagi orang Kristen sesuai dengan bacaan kita hari ini. Kalau menurut Lukas 13 ayat 1 sampai 5, Lukas 13 ayat 1 sampai 5, tidaklah selalu sebagai hukuman terhadap dosa. Apapun yang ada pada keadaan kita tidak selalu, walaupun ada. Apabila kita baca Lukas 13 ayat 1 sampai 5, dipetik di sana seorang bernama Pilatus lalu mengambil darah orang Galilea, ambil darah mereka, dicampur dengan darah yang mereka persembahkan kepada dewa. Wah, ini bengis sekali orang ini. Darah orang Galilea itu diambil dicampur dengan korban yang dipersembahkan. Lalu Yesus memberi kata-kata begini. Apakah karena dosa itu mereka itu lebih besar? Itu sebabnya darah mereka diambil supaya dicampur dengan korban persembahan? Yesus bilang, bukan. Tidak. Kalau kamu tidak bertobat,
kamu akan mati juga secara demikian. Lalu ayat berikutnya dia katakan, dan 18 orang yang mati tertimpa menara dekat Siloam, ada menara tinggi, lalu roboh, mati 18 orang. Orang berpikir, orang Yahudi berpikir, mungkin karena salah mereka. Yesus berkata, bukan. Penderitaan yang mereka alami, kematian itu yang dialami itu bukan karena kesalahan mereka. Itu penilaian orang Yahudi. Tetapi kalau kamu tidak bertobat dari dosamu, kamu akan mati demikian juga. Mati juga ya. Yesus mau menyadarkan supaya semua orang mengenal bahwa kematian itu berlaku karena tidak bertobat. Kematian bukan secara tubuh tetapi kekal untuk selamanya dalam api neraka. Tidak orang faham kalimat ini. Tapi dia mau kaitkan bahwa kematian tubuh ini kemudian kematian yang kedua yang disebut oleh Alkitab. Kalau kamu tidak bertobat, kamu akan mati dalam cara yang demikian juga. Seperti hampir kalimat itu berkaitan. Artinya di sini penderitaan bagi orang Kristen tidaklah selalu sebagai hukuman terhadap dosa. Kadang-kadang kita melayani orang yang dalam penderitaan, dalam pergumulan. Anak sakitlah, suami istri cerailah. Lalu mereka bilang, pastor doalah kami ini. Apa karena dosa kami ke kami keluarga macam ini? Anak tidak tentu. Sering kita berpikir bahwa kesan daripada dosa mengakibatkan kehancuran rumah tangga. Tapi rupanya bukan. Untuk seterusnya, kalau kita lihat di sini, Yakobus 5 ayat 7 sampai 12. Kadang-kadang Allah membiarkan untuk menguji. Dia menyebut tentang kesabaran di dalam penderitaan. Dia sebut tentang petani dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai 12. Seperti orang petani dia tabur kemudian dia tunggu sampai kepada penuaiannya. Kesabaran menunggu satu proses. Menguji rupanya. Tapi jangan kita bilang mungkin Tuhan yang memberi pencobaan bagi kami. Nah, Pastor Aot ada kupas ini hari itu. Jangan pikir Allah memberi pencobaan. Tidak. Tapi kita boleh pakai membiarkan untuk melihat dan menguji kesetiaan, kesabaran kita dalam penderitaan ini. Sama ada penderitaan itu karena akibat dosa kita atau tidak. Tetapi perlu satu proses kesabaran. Seperti petani yang menunggu hasil tanamannya. Kesabaran di dalam pengujian, di dalam suatu proses untuk membuktikan benar-benarkah kita ini. Rupanya penderitaan itu bukanlah suatu akibat. Tapi walaupun ada, saudara yang kami kasihi, kita lihat contoh Ayub. Dia kaitkan Ayub dalam bacaan itu. Coba lihat Ayub. Seluruh sejarah penderitaan Ayub itu, apakah karena dosanya? Tidak. Iblis dikatakan dalam bacaan Ayub itu, mungkin kita biasa dengan ini, menjelajah, traveling seluruh dunia ini. Meetinglah mereka. Sampai sidang parlemen itu, iblis, sudah saya menjelajah seluruh dunia ini. Lalu Allah bilang, rupanya ada juga iblis meeting dengan Tuhan Allah ini. Adakah kamu perhati saya punya hamba itu Ayub namanya? Ada, dia bilang. Tapi kalau kamu melindungi dia, mana saya dapat coba dia? Bolehlah pergilah. Membiar. Asal saja jangan menjamah nyawanya. Keluar iblis itu lagi. Lalu anak yang 10 itu mati. Seluruh harta habis, robohlah segala-galanya, tinggal apa kita bilang?
tinggal sehelai sepinggang. Oh, ini istilah Malaysia nih. Lalu meeting lagi. Bagaimana keadaan Ayub? Karena kamu melindungi tubuhnya, cobalah kalau kami menjamah tubuhnya. Silakan. Iblis datang lagi, lalu cancellah Ayub ini seluruh tubuhnya, tinggal batu kepalanya. Wah, hebat ini ya. Tapi akhirnya Ayub tetap sabar. Firman Tuhan mengatakan bukan karena dosanya. Itulah sebabnya ada teman Ayub datang. Dia berkabung karena seluruhnya sudah habis dalam cerita itu. Lalu dia duduk di atas abu. Mandi abulah maksudnya. Datanglah dia punya kawan duduk dari pagi sampai petang bersama Ayub di luar pintu gerbang. Ayub, mengutuklah Allahmu, tinggal saja Tuhan Allah itu. Tengok kamu habis semuanya, anak 10 sudah hilang semua. Apa dia kata? Teman sialan katanya. Dia setuju dengan mereka. Aku tidak berdosa. Mereka bilang, kenapa kamu boleh kena penyakit ini? Istilah menguji ini adalah sesuatu yang kita dapat lihat bahwa proses sejauh mana. Saya pun terfikir waktu dalam kehidupan kita selama 3 tahun yang lalu dengan COVID ini, macam manalah penghujung dunia kita ini. Tidak dibenar dalam gereja, tidak dibenar keluar. Minggu pertama itu yang paling susah. Karena kami doa anti ini ada ruang di Maple itu, besar ruang di luar itu. Awal pagi pukul 6 datanglah kami duduk di situ. Berdoa pagi. Karena tidak boleh bergerak kemana-mana. Berdoa pun dalam telepon untuk yang sakit. Ini perkara baru ini bagi saya. Tidak pernah berdoa dalam telepon. Adalah dulu yang telepon yang pusing-pusing itu dulu lah. Tapi tiba-tiba sebelum pukul 7 datang drone. Polis meronda terus berlari tinggal doa sambung di dalam bilik. Mereka bilang 1 orang saja yang boleh keluar. Wakil 1 keluarga beli barang makanan. Yang tidak dapat keluar ambil saja bendera putih. Tanjap saja di pagar. Nanti ada orang khusus yang hantar dengan pakaian yang membungkus seluruh tubuh. Saya pikir bagaimanalah penderitaan ini. Apa yang salah dengan dunia ini? Kalaupun dia pulih, adakah orang pergi ke gereja nantikah? Takut atau biasa berbaring di rumah? Tidak juga sama dengan ukuran saya. Apabila dibuka, semua orang macam lapar, semua datang mencari berebut. Saya ingat yang berapa minggu mula kita datang, tadi ada yang berdiri di luar. Tetapi masa itu pun kita terhad 1 meter jauh keliling, sehingga dalam ibadah ini hanya berapa itu Yosua? 300 orang saja ya. Dia orang ini yang ukur. Coba lihat kembali kepada Ayub ini, dia bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi rupanya dibiarkan begitu rupa supaya proses melihat kesabaran dan kesetiaan Ayub. Kalau ada di tengah kita yang dalam menderita atau apapun pergumulan kita, 2 yang kita pikir, mungkin karena dosa saya atau Tuhan menguji, memberi, membiar, bukan dia yang uji, membiar. Tapi kita mau lihat di sini. Ketabahan, kesabaran itu sangat penting. Adalah kita lihat di sini bahwa setelah Ayub selesai dengan prosesnya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah memberkati dia 2 kali lipat. Kalau anaknya 10 dulu, apakah dia 20 atau cek dulu nantilah pada bacaan itu. Semua hartanya dikembalikan. Tapi jangan sampai kita salah. Adalah salah jika kita berpendapat bahwa semua penderitaan akan mengakibatkan berkat besar dan kegembiraan. Walaupun ada, tapi nanti kita menderita atau sengaja menderita, tunggu-tunggu berkat datang, tidak dia.
Sampai Tuhan Yesus datang, kata Pak Temagalang dulu. Tidak datang berkat itu, karena sengaja mau tunggu. Ada orang yang salah dengan tafsiran-tafsiran. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuar. Takar yang kamu ukur untuk Tuhan akan begitu juga. Lalu dengan harapan memberi persembahan persepuluhan dengan besar, supaya nanti besar yang pulang. Tidak ada yang pulang kalau begitu konsep pikiran kita. Tetapi kita memberi apapun kepada Tuhan adalah karena ibadah, bukan karena mau melabur nanti apabila matang kita menuai. Jangan sampai pikiran kita salah. Ada orang yang menderita karena kesalahannya. Dia bilang, oh ini saya menderita, berkat Tuhanlah akhirnya. Karena kesalahan atau dosa kita, maka kita menderita. Kalau kita berbuat jahat atau membunuh, kita ditangkap lalu masuk dalam penjara sekian waktu, atau kalau dia penjara lama pun 25 tahun atau jumlah-jumlah begitu. Tidak ada berkat dia. Satu kali kita keluar sudah tua. Anak cucu kita pun tidak kenal kita lagi. Kalau 25 tahun dalam penjara, yang belum lahir pun sudah, siapa nenek tua yang keluar ini? Itu kalau kejahatan kita. Tetapi yang dimaksudkan di sini, semua penderitaan itu bagi orang percaya itu adalah demikian rupa, bahwa tidaklah selalu sebagai hukuman terhadap dosa. Makna penderitaan bagi orang percaya adalah sesuatu proses yang menguji. Saya mau bawa kita kepada Roma 5 ayat 3 sampai 5. Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, penderitaan adalah untuk memproseskan kita menjadi sempurna. Dalam kalimat lain itu penyucian. Apabila dalam penyucian membuktikan kemurnian kesempurnaan itu, saya ingat dengan emas. Emas itu dilebur, dibakar sehingga yang najis, yang tidak baik itu hilang, tinggal emas murni. Paulus menggambarkan hidup ini. Kadang-kadang penderitaan itu proses yang kita alami membuktikan benar-benarkah kita ini orang Kristen yang tulen atau bagaimana. Sekejap kita aktif, tetapi apabila diperhadapkan dengan apapun keadaan, hilang lagi, tidak muncul-muncul lagi. Paulus bilang, apapun yang kita tempuh dalam perjalanan hidup dikatakan suatu penyucian. Proses untuk menyempurnakan kita. Proses untuk membuktikan bahwa kita benar-benar. Seorang dulu saya pernah melayani satu keluarga. Memang selalu dia minta kita doakan dia dalam keadaan sakit, tetapi sakitnya itu tidak sembuh-sembuh. Kesalahannya adalah dia tidak ikut arahan dokter sebenarnya. Kalau dia ikut arahan dokter dari awal, dia tidak sampai begitu lama. Sehingga dia bilang begini, sudah lama saya berdoa pastor, lalu minta maaf lah. Saya pikir apa yang dia minta maaf? Saya sudah ke Bomo saya minggu lalu. Saya bilang, bagaimana kamu ini ke Bomo? Karena dulu lama sudah pelayan berdoa, pendeta berdoa, gembala berdoa. Dia pikir begini, kalau pelayan itu berdoa ada kurang sedikit. Kalau pastor itu berdoa ada sedikit besar kuasanya. Kalau pendeta yang berdoa ini besar lagi kuasanya. Pun tidak sembuh katanya. Pergilah dia ke dukun, Bomo. Akhirnya tidak sembuh-sembuh. Malah habis barangnya, bayar mahal. Dia kembali lagi. Saya bilang, kenapa sampai begitu? Dia bilang begini, karena saya pikir kalau kita masak nasi, kalau 1-2 dia punya potongan kayu, lama itu nasi. Kalau banyak dia punya kayu, besar dia punya nyala, cepat nasi itu masak. Tuhan bukan macam itu. Saya bilang. Lucu sekali. Dalam pelayanan ini banyak lucu ya. Kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita nangis juga rasa mendengar itu. Suatu proses, jangan khawatir kalau dia tidak sempurna dalam proses yang sekejap, tetapi lama.
Lalu yang seterusnya makna penderitaan, Yohanes 9 yang saya katakan tadi, orang yang buta sejak lahir ini, penderitaan untuk menyatakan kebesaran Allah di dalam keadaan penyakit itu sehingga sembuh. Untuk menyatakan kuasa Allah saja itu, membiarkan keadaan itu berlaku. Orang Yahudi itu pikir lain, termasuk kita ini. Apabila dia buta sejak lahirnya, langsung kita pikir mungkin itu akibat kesalahan atau dosanya sendiri atau orang tuanya. Tapi Yesus bilang, ini adalah berlaku adalah supaya menyatakan kebesaran Allah dalam kehidupan yang buta ini. Saya akan singkatkan begini. Penderitaan bukanlah selalu berarti sebagai hukuman, walaupun memang ada yang menderita karena hukuman. Jika ada di tengah kita yang menderita, marilah kita melihat penderitaan pergumulan kita itu sebagai cara Allah mengasihi kita. Dia mengasihi kita lah itu. Masihkah kita ingat ayat kata Rasul Paulus, ada duri yang dalam dagingnya. Banyak tafsiran setuju bahwa ada penyakit dia. Dia berdoa untuk orang lain sembuh. Dia berdoa untuk dirinya tidak sembuh-sembuh. Apa dia bilang? Cukuplah kasih karunia Allah di dalam penderitaanku. Maksudnya kalau dia sembuh mungkin dia kurang penyerahannya kepada Tuhan. Tetapi justru oleh karena dia sakit itu dia bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita ini sehat, tidaklah kita ingat apa-apa. Karena tidak perlu pertolongan orang lain karena kita sehat, mampu. Tetapi apabila kita tidak mampu, ada pergumulan atau ya tidak sanggup lagi, kita sangat memerlukan orang lain dan juga kita bergantung kepada Tuhan. Contoh-contoh tadi itu, Ayub menderita dengan sabar bukan karena kesalahannya, tetapi dibiar untuk satu proses memperlihatkan kuasa Allah. Itu maknanya penderitaan bagi kita. Yesus sendiri menderita tetapi karena mengganti kita, bukan karena dosanya. Yesus yang adalah Raja, tetapi sekarang dia menderita bagi kita, ganti kita, luar biasa. Bukan karena dosanya. Yang kita mau di sini ayat firman Tuhan dalam 1 Petrus dalam bacaan kita. Biarlah penderitaan kita ini menjadi berkat kepada orang lain seperti Yesus yang mati ganti kita. Oleh karena bilurnya kita ini menjadi sembuh. Luka seluruh tubuh waktu disalib dipukul itu adalah hukuman atas dosa kita. Ditanggung, dia mengganti kita. Lalu kita ini bebas, diselamat, sembuh. Kalau begitu, penderitaan yang Anda dan saya hadapi hari ini, kita melihat guru kita yang agung itu telah memberi contoh. Kalimat-kalimat penting seperti ini. Manusia, pada ayat 25, kita ini dilihat seperti domba yang sesat, tidak ada gembala yang memimpin. Maka dalam Yesaya 9 ayat 5 atau ayat 6 itu mengatakan, maka lahirnya nanti seorang putra, Raja Damai. Artinya dia raja, Yesus itu raja. Tetapi kenapa sekarang dia yang turun lalu ganti kita? Aneh sekali ini. Kenapa dia tidak utus orang lain? Ada nabi tapi dibunuh. Anak raja sendiri turun tangan. Dia tidak meniadakan hukum Taurat. Apa tuntutan hukum Taurat? Oh, harus mati, yang harus digantung di salib yang berdosa. Maka dia disalib. Ganti supaya kita, saya dan Anda tidak disalib tetapi diselamatkan. Biarlah penderitaan kita menjadi berkat bagi orang lain. Anak yang disayangi sering kita rotan. Maksudnya kita sayang. Itulah saya selalu dengan kebaktian keluarga.
Kalau kami orang tua ini teriak-teriak dengan anak-anak atau cucu itu bukan marah. Itu tanda kasih sayang itu. Saya tidak tahu kamu yang lain. Kalau saya begitu. Kalau dia salah teriak. Saya tidak mau cucu saya macam itu atau anak saya macam itu. Kalau dia nakal lagi, tarik rotan sesudah itu, pukul dia. Menunjukkan kasih sayang. Dalam Ibrani mengatakan begitu. Orang anak yang disayangi selalu dihajar dalam bahasa mereka ini, dirotan, dipukul dengan maksud membetulkan jalannya yang salah. Sama ada Anda nakal, lalu Tuhan memberi sesuatu untuk membawa Anda kepada pertobatan. Tapi jangan anggap bahwa penderitaan itu adalah karena dosa. Ada, tetapi menurut kita, menunjukkan kasih sayangnya juru selamat kita, guru besar kita itu ya agung itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, kami sempat mendengar firman-Mu. Makna penderitaan bagi hidup sebagai orang percaya Yesus hari ini adalah merupakan menunjukkan kasih anugerah Allah. Di dalam pergumulan kami Tuhan membebaskan kami. Lebih-lebih lagi waktu kami sesat seperti domba, Kristus mati ganti kami. Waktu kami diperhadapkan dalam dunia ini, penderitaan apapun penyakit atau pergumulan, Tuhan kami akan melihat kepadamu. Kami menantikan Engkau yang membebaskan kami. Tuhanlah yang memproseskan hidup ini. Jadikanlah kami menjadi emas yang murni dalam iman kami di dunia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Serah kepada pengacara.